siang, kembali dengan saya Tiwu Puji Rahayu pada podcast Sidinkas seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Saat ini Indonesia memasuki gelombang ketiga dari COVID-19 dan pada puncak kasusnya diperkirakan yaitu pada akhir Februari 2022 ini. Dan saat ini COVID-19 sudah beranak pinak, mulai dari varian Delta dan saat ini yang sedang trending topik yaitu Omikron. Nah, di Kota Kediri sendiri saat ini peningkatan kasus COVID-19 cukup signifikan. Dan oleh karena itu pencegahan perlu dilakukan agar meminimalisir peningkatan daripada kasus COVID-19 tersebut. Nah, sebenarnya Sobat Kediri, bagaimanakah Omikron sendiri saat ini? Saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Bapak Dr. Fauzan Adima MKes. Beliau selain Kepala Dinas Kota Kediri juga Ketua Satgas Covid Kota Kediri. Nah, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Tiwu. Ya, Dokter, saat ini kan kasus di Kota Kediri kan mulai cukup banyak. Tiap harinya itu hampir lebih dari 50 untuk kasus barunya. Ya. Nah, sebenarnya itu seperti apakah untuk Omikron sendiri, Dokter? Apakah ada perbedaan dengan varian-varian sebelumnya seperti itu? Ya, jadi untuk kasus Omikron ini di satu sisi kita cukup gembira ketika kasusnya semakin naik. Gembiranya kenapa? Karena lebih cepat mencapai puncak, lebih mencapai peak, maka pandemi untuk Omikron ini gelombang ketiga semakin cepat turunnya, selesai. Mudah-mudahan seperti itu. Itu kan prediksi para ahli epidemiolog. Jadi alhamdulillah Kota Kediri dari data yang ada sudah melewati peaknya kira-kira 2-3 hari yang lalu. Jadi mudah-mudahan nanti untuk ke depan ini sudah mulai turun. Nah, karena puncaknya sudah terlewati. Tetapi dengan syarat tetap masyarakat disiplin protokol kesehatan. Lah, untuk perbedaan Omikron dengan kasus sebelumnya, kan kita sudah sejak pandemi COVID ini sudah mengenal ada varian Beta pertama ya, kemudian Alpha, kemudian Gamma, dan terakhir yang di India itu Delta. Ada beberapa perbedaan spesifik Omikron ini dibandingkan Delta. Ada 4 poin. Yang pertama adalah transmissibility-nya atau daya penularannya, transmisinya. Ini Omikron jauh lebih cepat menular dibandingkan dengan varian Delta. Ya, bisa sampai 4 kalinya karena seperti itu. Yang kedua adalah disease severity-nya atau tingkat keparahan penyakitnya. Nah, untuk varian Omikron ini keparahannya relatif lebih ringan dibandingkan dengan kasus atau varian Delta. Sehingga kalau kita lihat Mbak Tiwu, kalau gelombang kedua kemarin Delta banyak overload rumah sakit sampai antri-antri, yang sekarang kan tidak ada atau tidak terjadi seperti itu karena tingkat keparahannya lebih ringan. Yang ketiga adalah yang membedakan escape from immunity, artinya kelihayan Omikron ini menghindari kekebalan dalam tubuh, sehingga menurut penelitian kalau masyarakat atau seseorang itu sudah divaksin 2 kali, itu 98% bisa terhindar dari COVID, dari varian Delta. Tetapi untuk varian Omikron ini hanya 60%. Seperti itu. Jadi ada kelihayan dari varian Omikron ini untuk menghindari daya tahan tubuh, kekebalan tubuh atau imunitas tubuh. Dan yang terakhir, yang keempat yang membedakan adalah recovery rate-nya atau tingkat kesembuhannya. Nah, kalau Omikron ini jauh lebih cepat sembuh dibandingkan dengan varian Delta. Makanya kalau gelombang kedua kemarin waktu Delta itu seseorang di isolasi mandiri atau di karantina atau di isoter itu 10 sampai 14 hari. Nah, kalau sekarang kalau memang positif Omikron cukup isolasi sama 5 hari. Karena
Omikron jauh lebih cepat sembuhnya. Seperti itu perbedaannya, berarti Bu. Kalau gejalanya sendiri dokter itu ada perbedaan juga untuk spesifiknya ke Omikron seperti apa, atau memang sama seperti yang varian-varian sebelumnya dokter? Ya, kalau gejalanya secara prinsip sama karena penyebab virusnya itu kan masih keluarganya SARS-CoV-2 ya. SARS-CoV-2 itu mempunyai ciri khas reseptornya pada paru-paru, sehingga gejalanya ya sore throat atau sakit tenggorokan, kemudian batuk, pilek, dan sesak. Cuman yang membedakan, yang membuat spesifik di Omikron ini ada sefalgia berat atau sakit kepala, kemudian ada juga mialgia atau linu-linu. Nah, jadi kalau masyarakat merasa flu, batuk, pilek, kemudian linu-linu, terus ada sakit kepala, ya kayaknya kok Omikron, ya sudah mau istirahat saja. Kalau cara penularannya juga sama dokter antara varian ini Omikron sama varian sebelumnya. Ya, sama. Misalnya dokter, ini ada seseorang positif COVID, tapi kan belum tahu apakah itu karena Omikron atau tidak. Ya. Untuk penanganannya sendiri, misalnya dibagi pas penderita itu sendiri, kalau dia terkena Omikron, seperti apa untuk bisa dilakukan? Ya, secara prinsip sama dengan varian yang lainnya. Jadi tetap COVID ini ada 4 gejala, mulai dari OTG, kemudian gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Nah, kalau kasus Omikron ini lebih banyak pada OTG, tanpa gejala, dan gejala ringan. Kalau penanganannya hampir sama. Kalau memang gejala ringan, ya tidak usah ke rumah sakit, cukup minum vitamin C, vitamin D yang cukup sesuai dengan dosis, kemudian makanan bergizi dan istirahat yang cukup, tidak perlu panik, insya Allah bisa sembuh. Itu juga isoman ya dokter, ya, di rumah masing-masing? Isoman di rumah masing-masing. Oh iya, tadi kan dokter menyebutkan kalau isomannya itu kan antara varian Delta sama Omikron kan beda ya dokter. Kalau varian Delta kemarin 10 ditambah 3 hari atau sampai 14 hari. Kalau ini sudah 5 hari, sebaiknya itu kita tes swab lagi apa enggak dokter untuk setelah 5 hari kalau terkena Omikron? Kalau sudah pasti Omikron, sudah pasti ya, artinya sudah keluar hasilnya dengan tes SGTF maupun WGS-nya itu positif Omikron, ya cukup 5 hari. Kemudian hari ke-6 tidak perlu dilakukan exit test atau swab lagi. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita masih ragu-ragu ini Omikron atau Delta, ya sudah sampai 10 hari kalau tanpa gejala. Kalau dengan gejala tambah 3 hari plus 3 hari bebas gejala. Nah, kalau mau dilakukan exit test pada hari ke-5 boleh, silahkan di tes dulu, nggak apa-apa. Kalau memang sudah negatif, selesai walaupun tidak sampai 10 hari. Tetapi jarang sekali hari ke-5 itu tesnya negatif, itu jarang. Saya kan kadang saya kan kadang kalau seorang pekerja, kalau OTG dokter kan kadang sudah jenuh di rumah, apalagi suka bekerja, kan pengennya cepet masuk lah, kan pengennya tes, misalnya hari ke-5 kan pengen tes PCR seperti itu, tetap diperbolehkan dokter? Perbolehkan, tapi kemungkinan untuk negatif masih sangat kecil. Karena hari ke-5 mungkin sisa-sisa virusnya masih ada, masih positif, tapi CT-nya atau circle threshold-nya sudah tinggi, naik. Ya sudah tidak menularkan lagi. Seperti itu ya. Misalnya dokter setelah selesai masa isoman sudah negatif ya, misalnya penderitanya PCR lagi negatif. Untuk post COVID seperti itu, kira-kira kita harus bagaimana dokter? Untuk apakah kita perlu perawatan seperti apa untuk setelah post COVID? Ya, lah ini yang sedikit membedakan juga dengan varian Delta. Kalau varian Delta kemarin banyak atau kita temukan gejala pasca COVID ya, yang sesaknya masih tetap ada, batuknya tetap ada. Tapi kalau di varian Omikron ini belum ada laporan pasca COVID itu. Makanya tadi saya sampaikan di awal, untuk recovery-nya atau proses penyembuhannya lebih cepat dibandingkan dengan varian Delta. Tetapi kalau terjadi gejala pasca COVID, ya tetap kalau memang dia sesak bisa dilakukan dengan fisioterapi. Kan di YouTube ataupun di rumah sakit sudah banyak itu paru-parunya itu cara mengembangkan paru-paru, cara melatih pernafasan, itu bisa dicoba.
Berarti kalau nggak ada gejala pasca COVID ya tetap seperti biasa ya dokter. Yang penting protokol kesehatan. Oh iya. Jangan sampai lalai, jangan sampai wah aku sudah kena Omikron bingung gak bakalan kena mana ya, itu keliru. Iya. Bahkan jurnal yang terakhir ini tanggal 22 Februari di jurnal Journal of Tokyo itu sudah ada peneliti mengatakan bahwa apabila seorang terinfeksi Omikron yang tipe BA1 itu masih memungkinkan untuk diinfeksi atau reinfeksi yang tipe BA2. Nah, ini penelitian terbaru. Berarti bisa lagi terkena lagi ya dokter, tertular lagi seperti itu. Tapi gak usah bingung lah, pokoknya bebas COVID pokoknya. Iya, protokolnya tetap dijalankan seperti itu ya dokter. Untuk Omikron sendiri dokter, apakah ada pencegahan secara spesifik dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya? Nggak ada, sama saja. Sama aja, prokes seperti itu. Iya, karena itu masih keluarga besarnya SARS-CoV-2. Ini kan cucunya. Iya, dokter. Jadi sama. Nah, dokter, untuk yang vaksin saat ini dokter kan sudah ada Sinovac, Moderna, Astra dan lain sebagainya, itu apakah masih efektif untuk varian yang Omikron seperti ini? Masih efektif. Makanya saya sampaikan tadi, walaupun Omikron punya kemampuan escape from immunity atau dia bisa lihai atau mengelabui ketahanan atau imunitas tubuh, tetapi menurut penelitian masih efektif 60%, artinya kita masih bisa terlindungi 60% dari Omikron. Yang kedua, kalaupun kita sudah terkena infeksi Omikron, paling tidak dengan daya tahan tubuh kita yang sudah miliki karena vaksin itu tidak sampai menimbulkan gejala yang sedang ataupun berat. Nah, itu yang poin-poin itu yang bisa memberikan manfaat terhadap vaksin ini. Berarti vaksin memang berguna ya dokter? Masih berguna. Ya, oleh karena itu Sobat Kediri, sebaiknya yang belum vaksin silahkan vaksin, karena memang masih bisa melindungi kita dari varian COVID yang ada, baik mulai varian kemarin awal, varian beta, gamma dan lain sampai Omikron ini masih tetap bisa melindungi kita terhadap COVID. Nah, oleh karena itu dokter kan saat ini vaksin kan sekarang lagi untuk gencar-gencarnya untuk booster ya dokter. Nah, apakah memang booster itu sebaiknya diberikan untuk semua warga Kota Kediri itu harus pakai booster itu dokter? Ya, harusnya seperti itu. Jadi kenapa pemerintah itu membooster? Karena gini, vaksin itu, terutama vaksin COVID ini, menurut penelitian hanya bertahan 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi ketika kita di dosis 1 itu mungkin hanya bertahan 3 atau 6 bulan, kemudian diulangi lagi yang kedua, dosis 2 itu bisa bertahan 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau di booster dosis ketiga itu bisa bertahan sampai dengan 4 tahun. Nah, jadi harapannya nanti selama 4 tahun ini kita bisa mengatasi pandemi, apalagi sudah semua warga Kota Kediri tervaksinasi, berarti sudah tercipta herd immunity atau imunitas kelompok, imunitas masyarakat. Nah, ini yang diharapkan seperti itu. Kalau sudah kebal semuanya, ya otomatis COVID kan tidak ada di. Berarti kalau sudah booster untuk tahun depan kita tidak usah booster lagi ya dokter. Jadi kan bisa melindungi 4 tahun. Ya, penelitiannya seperti itu. Dokter bisa monggo silakan itu ada kopi sama air putih. Ya. Nah, Sobat Kediri, memang vaksin sangat diperlukan untuk kita melindungi diri dari COVID-19 ini. Selain vaksin, tetap harus protokol kesehatan. Saat ini protokol kesehatan 5M dan bahkan sekarang 6M dokter ya. Katanya yang ke-6 itu makan minum dibawa pulang. Jadi tetap Sobat Kediri harus tetap prokes 5M, asupan gizi tadi harus ditingkatkan, olahraga dan minum vitamin untuk mencegah daripada COVID-19. Nah, Sobat Kediri, demikian kebersamaan kita bersama Bapak Kadinkes, Bapak Dr. Fauzan Adima MKes pada podcast kali ini dokter. Dan terima kasih untuk kehadirannya dokter. Ya, sama-sama. Ya. Dan untuk Sobat Kediri, tetap yang belum vaksin silakan vaksin ke layanan kesehatan yang ada di Kota Kediri, karena saat ini sudah buka di mana-mana dokter. Ada di puskesmas, rumah sakit, mal-mal, bahkan taman-taman sekarang sudah dibuka dan gratis
itu untuk warga Kota Kediri, dan sebaiknya sampai ke booster ya dokter. Ya. Sampai ke booster. Kenapa? Karena tadi dapat dijelaskan Dokter Fauzan bahwa akan melindungi sampai 4 tahun. Jadi selama 4 tahun kita bisa mengatasi pandemi ini, sehingga pandemi nanti diharapkan akan segera hilang dan musnah dari muka bumi ini, karena memang sangat berbahaya. Untuk COVID sendiri memang mengerikan ya dokter, karena penularannya cepat, juga bisa menyebabkan kematian, terutama bagi yang komorbid ya dokter. Nah, oleh karena itu Sobat Kediri tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk tetap selalu bahagia dan tidak panik. Kenapa? Karena dengan hati kita yang selalu bahagia itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita dokter, sehingga secara psikologis dapat mengatasi penyakit yang akan menyerang kita seperti itu. Nah, Sobat Kediri tetap follow IG-nya Dinkes_Kota Kediri dan ikuti Facebook serta subscribe YouTube-nya Dinkes Kota Kediri. Jangan lupa tetap selalu sehat dan salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter.